Pernahkah Anda punya satu pemikiran yang terdengar kontroversial? Apa mungkin ego wanita itu sebenarnya lebih tinggi dari pria? Bukan karena trauma, bukan karena membenci perempuan, tapi karena kenyataan yang sering kita lihat sendiri. Dalam konflik rumah tangga, pertemanan, bahkan dunia kerja, wanita seringkali lebih sulit mengalah, lebih sensitif terhadap ucapan, dan kalau sudah tersinggung, bisa diam 1000 bahasa atau justru meledak-ledak. Sementara laki-laki, mereka lebih diam, kadang lebih cuek, tapi bukan berarti tanpa ego. Lantas, siapa yang sebenarnya lebih egois? Wanita atau pria? Atau mungkinkah kita salah memahami bentuk ego itu sendiri? Apa itu sebenarnya? Dalam bahasa yang sederhana, ego adalah kecenderungan untuk ingin menang sendiri. Ia muncul saat seseorang sulit mengalah, ingin selalu benar, dan menjaga harga diri agar tidak tersentuh. Tapi, bentuk ekspresi ego antara pria dan wanita itu berbeda. Wanita sering lebih ekspresif secara emosional. Ketika ego mereka terusik, mereka bisa menyimpan perasaan lebih lama. Kadang diam tanpa kata, tapi menyimpan luka yang dalam. Atau sebaliknya, langsung meledak-ledak karena merasa tidak dihargai. Sementara laki-laki cenderung diam, tapi bukan karena mereka legowo. Banyak pria justru memilih diam karena gengsi, atau karena merasa tak ingin memperpanjang konflik. Jadi pertanyaannya, apakah salah satu lebih tinggi egonya? Sementara Islam tidak mengukur ego berdasarkan gender. Dalam Islam, ego atau nafs bukan masalah laki-laki atau perempuan, tapi masalah jiwa manusia. Ego itu bagian dari fitrah, tapi Islam tidak membiarkannya bebas. Islam mengajarkan agar ego dikendalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu karena menang bergulat, tapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya saat marah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ego yang tidak dikendalikan akan melahirkan amarah, kesombongan, keras kepala, dan kerusakan dalam hubungan. Satu penjelasan menarik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hakikat wanita adalah hadits berikut ini. Berbuat baiklah kepada wanita karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kamu mencoba meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Tapi jika kamu biarkan, ia akan tetap bengkok. Maka berbuat baiklah kepada wanita. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Wanita memang diciptakan dengan sifat yang lebih halus, lebih emosional, dan lebih kompleks dalam perasaannya. Itulah kebengkokan yang dimaksud, bukan kekurangan, tapi fitrah alami yang berbeda dari laki-laki. Jika pria menghadapi sifat ini dengan ego dan kekerasan, maka yang terjadi justru kehancuran hubungan. Tapi jika pria memahami, mengalah, dan mengarahkan dengan kasih sayang, maka rumah tangga bisa menjadi surga yang menenangkan. Berikut menurut pandangan ulama tentang ego dan nafsu. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa nafs atau ego adalah sumber syahwat, marah, dan kesombongan, dan hanya bisa dikalahkan dengan mujahadah, perjuangan melawan diri sendiri. Ibnu Qayyim rahimahullah juga menegaskan, nafsu yang tidak dilatih akan menjadikan seseorang keras kepala, tidak mau mengalah, dan menutup hatinya dari kebenaran.
Ego bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang siapa yang mampu menundukkan dirinya demi kebaikan. Lalu, kenapa wanita terlihat lebih egois? Jika ditilik lebih dalam, bukan karena wanita lebih jahat atau lebih sombong, tapi karena wanita lebih peka secara emosional. Mereka lebih sering merasa tidak didengar atau tidak dimengerti, sehingga mereka lebih mudah merasa tersinggung jika harga dirinya terganggu. Wanita memiliki kebutuhan untuk dimengerti dan diperhatikan. Ketika hal itu tak terpenuhi, maka ekspresi emosionalnya sering dianggap sebagai ego. Secara fitrah, wanita lebih suka menjaga hati dan perasaan, tapi ketika tersakiti, luka itu bisa dalam dan lama. Jadi bukan berarti mereka lebih egois, tapi bentuk ekspresi egonya lebih terlihat. Kesimpulannya, bukan soal siapa yang lebih egois, tapi siapa yang mampu mengelola egonya. Islam tidak pernah menyuruh laki-laki menjadi pemimpin karena lebih sedikit ego, atau wanita harus patuh karena lebih besar egonya. Tapi Islam menuntun kedua belah pihak untuk sama-sama menundukkan nafsu, ego, dan amarah. Karena kebahagiaan rumah tangga, atau persahabatan, atau kerja sama, tidak ditentukan oleh siapa yang lebih benar, tapi siapa yang lebih sabar. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, tidak akan berkurang harta karena sedekah, tidak akan hina orang yang memaafkan, dan Allah akan meninggikan derajat orang yang rendah hati. Hadits riwayat Muslim. Jadi bukan soal wanita atau pria yang lebih egois, tapi soal siapa yang lebih mau belajar memahami dan siapa yang berani mengalah karena Allah. Ego itu nyata, tapi bukan musuh kita. Musuh kita adalah ketika kita membiarkan ego menguasai hingga merusak hubungan yang seharusnya dijaga. Kalau kamu laki-laki, kuat bukan berarti keras, tapi mampu membimbing dengan kelembutan. Kalau kamu perempuan, kuat bukan berarti selalu benar, tapi mampu menjaga perasaan tanpa menyakiti. Ketika ego dikendalikan, di sanalah cinta tumbuh, dan hubungan bisa berjalan dengan harmonis. Jika rasa video ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.